Oke ya, kita kedatangan lagi DualSense yang ingin diganti ke hal efek analog ya. Jadi ya kita lihat dulu ya kotornya seperti ini ya. Nah ini pun agak berjamur. Jadi sebenarnya ini analognya suatu ketika inputnya ke atas gitu. Tapi kalau saya cek di sini sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Tapi ya kita ganti ke hal efek, jadi kita upgrade ya. Oke, partnya udah ada. Sekarang saya mau bongkar. Pastinya nanti saya bersihin juga ya. Nih lihat ada ya seperti ini ya. Oke. Oke, ini bagian yang dalamnya ketika dibongkar ya. Sudah saya sikatin sih ya, udah agak bersih ya. Nah, tapi di sini saya lihat ada usaha mau dicongkel ya. Mungkin sebelumnya mau dibongkar, tapi saya lihat nggak ada bekas solderan selain pabrik ya. Kemungkinan jadi ini hanya ingin dibuka, tapi nggak berhasil dibuka, jadinya ya mungkin ke diserahkan ke sini jadinya. Oke, ini BDM 030 ya. Oke ya, kita lepas dulu ya kabel ini, kabel untuk dinamo, dan sudah terlepas ya. Kita sudah disolder, lalu kita tinggal angkat. Jangan lupa fleksibel wire-nya kita lepas juga ya. Baik, ini mainboardnya. Jadi yang ini ya analog standarnya mau diganti ke hal efek. Yang dimana hal efek itu kan menggunakan magnet ya. Jadi bisa lebih tahan lama, durable, dan orang yang udah pasang pada bilang anti drift. Nah ini pun nanti kontaknya akan saya bersihkan ya. Kontak yang di bagian sini yang bersentuhan dengan mainboard. Nah lalu ada beberapa cara ya, metode untuk melepaskan analog lamanya ya. Jadi ada cara dengan heat gun, dipanaskan lalu nanti diangkat. Nah, lalu kita pasang lagi yang baru. Nah, ada juga cara dengan ada yang mata soldernya itu sudah berbentuk ini mengikuti si mata-matanya ini, kaki-kakinya. Nah, jadi kalau dengan metode yang mata solder yang ngikutin alur kakinya, itu sebenarnya bagus, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang khawatirnya, nah seperti part-part ini yang kapasitor kecil ini kalau lepas itu dia bisa bermasalah nantinya di L2 atau R2 atau R3. Nah yang seperti ini ya, ini kecil sekali dan kalau misalkan hilang ya repot aja nyari gantinya gitu gitu. Jadi ini lokasinya deket banget gitu dengan si analog. Jadi kalau misalkan orang yang pakai mata solder yang baru tuh, jadi ini dipanasin, nah pas mau pasangnya kan dia agak kayak ngeraba-raba tuh. Nah begitu diraba-raba agak nyenggol dengan kapasitor yang kecil, ya udah wassalam ya begitu. Jadi agak serem kalau yang seperti itu. Ya memang kalau jago sih nggak masalah ya. Cuman saya nggak mau ngambil resiko seperti itu. Jadi kalau saya itu merepairnya, nanti ini saya lepaskan dengan teknik saya ya. Jadi ya bisa dibilang analog lamanya pastinya nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Dan ini di bagian analog kanan ya, kalau kita lihat, nah ini ada kapasitor yang kecil sekali yang dempet dengan si potensionya. Jadi kalau misalkan kita kesenggol hilang ya nantinya pastinya nih untuk yang atas bawah itu agak bermasalah. Entah itu agak lompat-lompat sedikit gitu loh. Jadi nggak nyaman nantinya. Walaupun dia sudah hal efek gitu ya, tapi kalau kapasitornya ada yang hilang, ya sudah nggak nyaman. Oke ya, jadi ini udah terlepas ya. Nah, bagian kapasitor masih aman. Ya, kayak kita lihat nih yang di tengah sini, tengah fokus kamera ya, masih aman kapasitornya. Nah, kita tinggal bersihkan. Jadi ini analog lamanya ya, sudah nggak layak pakai kalau menurut saya ya.
Jadi kita bersihkan dulu solderan lamanya, lalu nanti kita pasang yang Hall Effect. Dan ini sudah dibersihkan ya bagian atasnya ya. Jadi aman ya, kapasitornya masih ada. Nah ini contohnya. Nah ini sangat bahaya ini kalau misalkan hilang aja, udah wassalam deh, nggak nyaman makainya. Oke, ini sudah terpasang ya analog Hall Effect. Dan untuk kapasitor yang saya sebutkan dari awal masih aman ya. Contoh di sini ada satu, nih kapasitor kecil ini, di sini satu, lalu di sini juga ada ya di bagian atas. Nah ini juga masih ada. Nah jadi bisa dibilang ini aman ya. Untuk BDM 030 memang untuk kapasitor part yang deket analognya itu lumayan banyak ya. Kalau yang BDM 010 itu hanya ada satu atau dua biji aja. Kalau ini bisa lebih dari satu ya. Nah ini di sini. Oke ya, sudah kita pasang ya. Sekarang kita mau tutup dulu lalu kita kalibrasi. Oke ya, ini sudah selesai kalibrasi juga. Jadi titik si analognya oke ya, selalu ke tengah, ke tengah, ke tengah. Dan tombol lain, memang sebelumnya ini tombol lain pun nggak ada masalah sih. Dia hanya analognya ya, kata pemiliknya itu sesekali kadang-kadang inputnya ke atas seperti ini gitu loh. Cuman ya ini udah langsung ganti Hall Effect ya, jadi kayak upgrade ya. Oke, nanti saya tes dengan game ya. Oke, terima kasih.